Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu Pancasila di era milenial bersama dengan Pak Asep dari Sosiolog. Bener ya Pak ya? Iya. Pak Asep, kalau misalnya lihat cuaca Bengkulu akhir-akhir ini gimana nih Pak tanggapannya? Waduh, agak luar biasa ini. Saya selama puluhan tahun jadi orang Bengkulu kan, yang biasa panas, sekarang tambah lagi. Tambah panas ya Pak ya? Panas lagi. Apalagi betul. Pak Asep ini orang rantauan ternyata Iya, ya, bukan aslinya iya. bukan asli orang Bengkulu gitu kan? Iya, saya dari Jawa Barat, tapi ya inilah kondisinya. Tapi saya udah beradaptasi ya, udah jadi orang Bengkulu. Sudah Saya beradaptasi katakan. dengan iklim dan juga mungkin kultur di sini ya. Kulturnya. Oke gitu, Pak ya. Asep mungkin dan juga Iya. Pak Asep dan pemirsa di rumah yang hari ini punya aktivitas di luar rumah, kita pengen bagi ini informasi perakiraan cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini 1 Juni 2023. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama kita lihat untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan juga Kabupaten Kepayang terlebih dahulu ya. Untuk Rejang Lebong siang nanti diprediksi akan cerah berawan dengan suhunya 19 sampai 26 derajat Celcius. Kalau di Kabupaten Kepayang siang nanti diprediksi juga akan cerah berawan dengan suhunya 19 sampai 26 derajat Celcius. Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya. Kita lihat untuk wilayah selanjutnya di Kabupaten Bengkulu Utara dan juga di Kabupaten Mokomuko. Kalau di Bengkulu Utara siang nanti diprediksi akan hujan ya, beda dengan Rejang Lebong dan juga Kepayang tadi. Dengan suhunya 19 sampai 26 derajat Celcius. Kalau di Kabupaten Mokomuko juga turun hujan seperti di Bengkulu Utara dengan suhunya 23 sampai 30 derajat Celcius. Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya di Kabupaten Seluma dan juga Kabupaten Lebong. Nah, kalau di Seluma siang nanti diprediksi akan cerah berawan dengan suhunya 23 sampai 30 derajat Celcius. Kalau di Kabupaten Lebong siang nanti diprediksi akan turun hujan dengan suhunya 19 sampai 26 derajat Celcius. Kita lihat untuk wilayah di Bengkulu Selatan ya, Bengkulu Selatan dan juga Kabupaten Kaur. Nah, kalau di Bengkulu Selatan siang nanti diprediksi akan cerah berawan dengan suhunya 23 sampai 30 derajat Celcius dan juga untuk Kabupaten Kaur siang nanti sama ya seperti di Bengkulu Selatan diprediksi akan cerah berawan dengan suhunya 23 sampai 30 derajat Celcius. Nah, terakhir kita lihat nih untuk wilayah Kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah. Kalau di Kota Bengkulu ya untuk masyarakat Bengkulu siang nanti diprediksi akan cerah berawan dengan suhunya 23 sampai 30 derajat Celcius. Kalau di Kabupaten Bengkulu Tengah siang nanti diprediksi akan cerah berawan juga nih dengan suhunya 19 sampai 26 derajat Celcius. Nah, kalau beberapa hari ke belakang kita tuh pagi-pagi kadang hujan ya Pak ya, terus juga malam hujan. Alhamdulillah sih baru 2 hari lalu. Padahal sebelumnya kan panas terik sekali. banget ya 2 Bapak hari ya. yang lalu, betul. Mungkin dari Pak Asep ada himbauannya Pak kepada masyarakat ya terkait dengan cuaca Bengkulu yang nggak nentu ya akhir-akhir ini, kadang panas-panas banget nih, kadang hujan angin kencang pula gitu. Ya kalau saya pikir sih memang kita harus siap dengan masalah kesehatan ya, karena bagaimanapun itu akan ya tadi mempengaruhi. Ya sekarang tuh kita sering dilanda flu gitu kan. Bener. Karena pancaroba itu kan dinginnya ekstrim, panasnya ekstrim kalau di sehari. Nah kira-kira itu ya saran saya sih kita ya jaga kesehatan, jaga asupan kesehatan, makanan yang bagus gitu. Apalagi memang dengan cuaca yang seperti ini ditambah aktivitas yang padat, betul. itu kan biasanya buat orang cepat drop ya, imunitas tubuhnya menurun gitu. Jadi banyak-banyak minum vitamin dan juga jaga kesehatan. Oke, kita balik ke tema kita ya Pak ya, Pancasila di era milenial. Mungkin karena mempersingkat waktu ya untuk historisnya bisa dipersingkat dan juga pertanyaan saya dari awal belum terjawab sampai sekarang Pak. Mungkin boleh dilanjutkan. Jadi tadi ya kita bicara kondisi di Orde Baru dari reformasi. Reformasi tadi kita sudah katakanlah ya mengabaikan
Dan itu tanpa sengaja, baik sengaja atau tidak, kira-kira itu Pancasila terabaikan. Kondisinya itu. Kita tidak lagi bicara tentang di forum-forum ya tentang Pancasila dan sebagainya. Kan itu ya. BP 7 sampai badan ini juga sudah ditiadakan ya, baru di era-era di rezim kesini ya Jokowi kan ada lagi badan pembinaan Pancasila. Kemudian lagi Pancasila dijadikan kurikulum kembali kan itu ya, yang wajib di perguruan tinggi. Dan juga sekarang diperingati lagi atau dijadikan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Nah, pertanyaannya apa itu cukup? Gitu ya. Karena ditakutnya kalau misalnya itu, kan? setiap 1 Juni ini hanya sekedar seremonial saja gitu kan. Itu dan ya itu tahapan awal barangkali sudah cukup memadai gitu ya. Bahwa mengakui eksistensi kelahiran dan keberadaan Pancasila. Nah, bagi orang milenial, apakah generasi milenial kita itu bukan hanya abai dan bukan juga lupa, tapi memang tidak dapat informasi kira-kira Pancasila itu apa sih? Benar. Kurangnya pemahaman ya. Jangankan pemahaman gitu atau katakanlah implementasi kan tidak. Kenapa? Karena juga tidak menjadi wacana publik dalam pelaksanaannya. Lihat para politisi kan itu ya. Benar. Nah, itu kan bagaimana dan seterusnya, realitas banyak, sehingga saya khawatir mungkin mereka mempertanyakan kenapa sih, apa sih pentingnya Pancasila, kan itu kan ya. Buat apa sih Pancasila? Nggak ada Pancasila juga baik-baik aja kok. Nah, kira-kira itu. Bahkan sekarang udah nggak jadi pedoman lagi gitu kan. Betul, itu yang harus kita pahami. Jadi apa? Ini ada semacam apa ya, keprihatinan bahkan kekhawatiran gitu ya. Kenapa? Ini luar biasa gitu ya, ideologi ini, Pancasila ini sebagai dasar. Dan kalau toh misalkan sudah mulai ada gejala Pancasila ingin diganti, oh iya kan? Apakah tetap mempersatukan bangsa jika ini diganti? Nah, itu salah satu pertanyaannya. Kenapa? Mulai muncul baru-baru akan berapa dekade kemudian ini adanya misalnya HTI ingin menggantikan Pancasila dengan Islam, kan intisaritas Islam. Itu tidak pudar ide itu, kan kira-kira itu kan. Nah, bayangkan anak-anak milenial, anak-anak muda yang tidak paham secara historis, terputus dari historisitasnya, dihadapkan pada tantangan ini, kan itu kan. Apalagi ada semacam tadi transnasional Islam tadi, nilai-nilai keagamaan, kira-kira itu kan. Sehingga apa? Seolah-olah dibenturkan gitu ya antara agama dalam hal ini Islam dengan Pancasila. Itu kan. Sehingga ini sebuah fakta. Penelitian misalnya di universitas besar ya, seperti di UGM, di Undip ya, yang di waktu itu oleh sebuah lembaga penelitian Universitas Muhammadiyah NU itu melihat gitu bahwa generasi milenial mahasiswa itu tidak menghendaki, malah menghendaki itu diganti. Hasilnya itu luar biasa gitu ya. Nah, tapi pergantian ini apakah memang berdampak baik nantinya atau tidak? Bayangkan sekarang gini aja secara logika ya. Kalau misalnya ini kata kita mayoritas muslim, begitu dijadikan dasar negara Islam, jadi negara Islam, khilafah, apa yang terjadi? Pasti muncul konflik dong, karena kan kita dari beragam agama nah kan? Itu yang terjadi. Jangankan yang dengan sesama dengan non muslim, sesama muslim aja mungkin bisa berbeda kan gitu kan. Terjadi kaotis. Dan ini yang saya bukan prediksi, hanya yang saya tadi asumsikan ini tidak kerja sendiri gitu ya. Ada sebuah grand design barangkali yang ingin menghancurkan Indonesia. Kenapa? Indonesia negara kaya raya loh, sumber alamnya luar biasa, lautan dan daratan. Budayanya luar biasa ya. Ini menjadi rebutan. Nah, mungkin ke situ. Jadi tidak bisanya di luar desain, tidak, ini by design adakan seperti itu. Nah, ini yang hati-hati. Kan kira-kira itu dihadapkan pada generasi milenial kan mahasiswa segala macam yang ahistoris tadi, bahkan tidak dapat asupan yang benar tentang Pancasila kayak apa. Gitu ya. Benar-benar. Padahal sekali lagi saya tekankan ini peran Bengkulu.
bahwa Pancasila itu syarat makna nilai-nilai Islamnya. Bahkan terminologis yang dipakai oleh Bung Karno dan khususnya Bung Karno dan kawan-kawan tentunya itulah terminologi Islam. Misalnya apa? Terminologi tentang keadilan. Dari mana sih adil itu? Iya. Kerakyatan, musyawarah, ketuhanan. Itu adalah term-term yang ada konsepnya dari Islam. Itu loh ya. Dari mana polesan Islam itu dapatin? Ini dari Bengkulu. Soekarno interaksi Islamnya sangat luar biasa di sini. Dan itu yang tidak boleh diabaikan. Dan ini barangkali secara dokumen ya, historiografi memang tidak ada. Karena kalau misalnya kita baca di internet mungkin ya, dan juga di buku tidak ada ke arah sana gitu ya. Iya, tidak ada. Bahkan mungkin juga ahli sejarah tidak menafsirkan ke situ. Gitu ya. Tidak memilahkan. Pada saat di ND formulasi Pancasila, interaksi Bung Karno dengan Pak Pendeta dan sebagainya seperti dekatnya, kawannya di situ. Tapi yang menarik di Bengkulu, nah itu yang tidak banyak diangkat. Bung Karno interaksinya dengan masyarakat Muslim, bahkan dengan tokoh-tokoh Muslim di Muhammadiyah itu. Itu loh. Sehingga apa? Implikasinya pada saat memformulasikan menjadi Pancasila yang sudah jadi, nilai-nilai dan terminologi Islam itu sangat kental. Benar. Itu loh ya. Nah ini peran ini jadi gimana? Loh, jangan diabaikan nih kota Bengkulu nih. Kira-kira itu kan itu loh, ya. Karena juga masyarakat ini nggak tahu di Bengkulu di mana, padahal kan sebenarnya Bengkulu ini termasuk historis yang sangat besar juga ya Bapak ya, bagi perannya Bung Karno gitu Bung Karno di situ. Nah kira-kira itu harus dilihatnya kan gitu kan. Dan Bung Karno luar biasa. Dia tidak menghendaki negara Islam walaupun dia paham tentang masa keislaman. Kenapa? Karena Pancasila lah satu-satunya yang mampu mengintegrasikan keragaman yang ada. Benar. Sehingga menjadi platform yang paling tepat sampai sekarang tidak tergantikan. Itu kira-kira ya. Karena di setiap nilai-nilai Pancasila pun sudah tergabung di dalamnya semuanya untuk mengintegrasi Indonesia. Nah itu yang harus dilihat. Oke Pak Asep, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita yaitu Pancasila di era milenial. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.